Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustin dengan NIM 238100072 dari kelas PGMI 4C. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari pembelajaran akidah akhlak dan juga Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Misbah Binas Devi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustin dengan NIM 238. Jadi, media pembelajaran Flipbook ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk menyajikan informasi secara interaktif. Flipbook ini memungkinkan pembaca atau siswa untuk berinteraksi dengan konten secara lebih menarik karena dibandingkan dengan buku cetak yang full text itu, Flipbook lebih menarik. Kemudian yang kedua itu meningkatkan minat baca siswa itu sendiri. Desain dari Flipbook dapat menarik dan format yang dinamis dapat menarik perhatian siswa sehingga meningkatkan minat baca siswa itu sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga itu mempermudah pemahaman. Dengan menyajikan informasi tentang kitab-kitab Allah dengan format yang struktur dan mudah untuk diakses, Flipbook membantu siswa memahami konsep dan nilai-nilai yang telah diajarkan. Kemudian tujuan yang keempat mendukung pembelajaran mandiri. Flipbook memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, kapan saja, di mana saja, dengan akses yang lebih mudah melalui perangkat digital. Kemudian, tujuan yang kelima itu meningkatkan kreativitas. Format Flipbook dapat mendorong siswa untuk bereaksi, baik dalam membuat materi sendiri, maupun dalam menyajikan informasi dengan yang baru, dengan cara yang baru ataupun yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian, fleksibilitas pembelajaran. Flipbook ini dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran, maupun itu di kelas, dalam pembelajaran jarak jauh, dan yang lainnya. Dengan tujuan yang telah saya sebutkan tadi, Flipbook menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran, khususnya dalam memahami kitab-kitab Allah yang telah saya sebutkan tadi, dan nilai-nilai yang tergandung ada di dalamnya. Jadi, media pembelajaran yang telah saya buat itu berbentuk Flipbook, atau biasa kita sebut dengan e-book. Flipbook ini mengambil tema iman kepada kitab-kitab Allah yang diperuntukkan untuk kelas 4 SD ataupun MI pada pelajaran akidah akhlak ataupun biasa kita sebut dengan PAI. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang media pembelajaran Flipbook yang telah saya buat. Di sini ada cover mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita bisa next ke sini. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai media pembelajaran Flipbook yang telah saya buat. Di sini ada cover mengenai iman pada kitab-kitab Allah. Kemudian ada alasan kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah. Kemudian ada pengertian iman kepada kitab Allah dan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa untuk mencantumkan nama kita. Nah, saya tulis nama, saya setia. Kemudian kita pilih start. Nah, di sini kita bisa langsung mulai. Di sini juga ada timer dan juga poin yang telah kita dapatkan. Kemudian pada soal selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian dalam pembuatan media pembelajaran Flipbook ini menerapkan beberapa prinsip pembelajaran abad 21 atau yang prinsip yang dapat diterapkan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis kolaboratif atau berbasis kolaborasi. Pembelajaran berbasis kolaborasi atau collaboration ini mengajak siswa untuk berdiskusi dalam kelompok mengenai isi dan nilai-nilai dari masing-masing kitab-kitab Allah sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan juga kerjasama antar siswa. Kemudian yang kedua itu penerapan teknologi, menggunakan aplikasi atau platform digital untuk mempelajari isi kitab-kitab Allah seperti video interaktif, presentasi multimedia, atau kuis online.
Kemudian keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis dan mendiskusikan perbedaan antara kitab-kitab serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga melatih kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pembelajaran kontekstual, mengaitkan ajaran dari kitab-kitab dengan isu-isu sosial dan moral yang relevan dengan masyarakat seperti toleransi, keadilan, dan kasih sayang antar sesama. Kemudian ada pengembangan kreativitas, mendorong siswa untuk menciptakan konten seperti poster, video, atau presentasi kreatif tentang nilai-nilai dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inovasi atau kreativitas yang ditonjolkan pada media pembelajaran ini, yang pertama itu ada penggunaan media interaktif, menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi seperti kuis interaktif atau permainan edukatif. Kemudian proyek kreatif, mendorong siswa untuk membuat proyek seni atau karya tulis yang presentasikan ajaran dari kitab-kitab dalam bentuk yang kreatif seperti puisi, lukisan, ataupun cerita pendek, drama pendek. Kemudian ada pendekatan multisensori, menggunakan berbagai media seperti audio, video, gambar, atau audiovisual untuk mendalami ajaran kitab agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasinya. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis masalah, menghadirkan skenario masalah nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai dari kitab untuk merangsang diskusi dan pemecahan masalah secara kolaboratif atau biasa kita sebut dengan pertanyaan tematik. Kemudian kegiatan lapangan, mengadakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan ajaran-ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga siswa dapat belajar langsung dari konteks sejarah dan budaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembelajaran tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan secara lebih menarik, relevan, dan mendalam, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi